istimewa dan pilihan Allah. Terlebih ketika menyebarkan ajaran Islam, beliau menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan, penolakan, halangan, dan bahkan upaya pembunuhan. Kendati demikian, beliau menghadapi itu semua dengan penuh kasih sayang. Karena Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke dunia itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai rahmat bagi semesta Allah tanpa terkecuali satu makhluk pun. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada banyak pendapat dan riwayat terkait dan biografi Nabi Muhammad SAW, terutama tentang kelahiran Nabi Muhammad. Namun menurut riwayat yang paling masyhur, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, tahun di mana Raja Abraha dari Yaman dan pasukan bergajahnya menyerang Ka'bah. Persisnya tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 29/580 Masehi di Mekah. Pendapatan ini didasarkan pada sebuah riwayat Ibnu Isa dan Sayyidina Ibnu Abbas. Rasulullah dilahirkan di hari Senin tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Diriwayatkan bahwa banyak kejadian ajaib dan luar biasa terjadi, baik pada saat-saat sebelum dan saat setelah Nabi Muhammad lahir. Pada malam menjelang kelahiran Nabi Muhammad, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, ribuan malaikat turun di bumi, bulan terbelah, bintang-bintang berterang, dan burung-burung yang penuh cahaya memenuhi rumah Sayyidina Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Sementara sesaat setelah Nabi Muhammad lahir, jin tidak bisa lagi mengintip berita langit. Arsy bergetar hebat, seluruh langit diberi cahaya sehingga menjadi terang. Istana Kisra berguncangan begitu dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh. Api abadi yang disembah umat Majusi padam, gereja di Istilah Buhairah roboh, dan bahkan Ka'bah juga bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW. Perihal nama Nabi Muhammad, Muhammad bukanlah pemberian manusia. Ia adalah nama yang disampaikan Allah kepada ibunda Sayyidina Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib melalui malaikat dan isyarat mimpi. Dalam satu riwayat, seperti tercantum dalam Al-Syirah Al-Nabawiyah karya Ibnu Hashim, Sayyidina Aminah didatangi malaikat ketika sedang mengandung. Kepada Sayyidina, malaikat tersebut menginformasikan pada anaknya yang berada dalam kandungan itu adalah milik umat dan minta agar menenanginya Muhammad. Begitu juga dengan sang kakek Abdul Muthalib. Dia mendapatkan inspirasi nama Muhammad dari pemimpinnya. Jadi pada saat cucunya lahir, Abdul Muthalib membawanya ke dalam Ka'bah dan bertawaf. Setelah itu, ia keluar melewati kerumunan massa. Mereka kemudian bertanya kepada Abdul Muthalib perihal nama cucunya itu. Maka dijawablah kalau nama cucunya adalah Muhammad. Orang-orang kembali bertanya mengapa dinamakan Muhammad, sebuah nama yang terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu. Karena tidak seorang pun dari nenek moyang dan bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama itu. Sesungguhnya aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya, jawab Abdul Muthalib. Secara bahasa, Muhammad berarti dipuji atau terpuja. Masa-masa anak Nabi Muhammad adalah yatim piatu sejak kecil. Beliau tinggal wafat ayahnya, Sayyidina Abdullah. Ketika masih dalam kandungan, sang ayahanda jatuh sakit dan kemudian wafat dalam perjalanan balik ke Makkah. Setelah sebulan berdagang di Syam, dia kembali dimakamkan di Madinah. Sementara sang ibu Sayyidina Aminah wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Berujuk buku Nabi Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik Maritim Lins 2012. Nabi Muhammad SAW hidup bersama sang ibunda selama 3 tahun, atau hingga beliau belum berusia 6 tahun. Saat usia 1 tahun, beliau hidup bersama dengan ibu-ibunya.
Sayyidina Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Kemudian Arab Kotak memiliki kebebasan untuk menitipkan anak mereka yang baru lahir kepada perempuan desa atau guru dari susunya. Hal ini dilakukan agar anak mereka terhindar dari penyakit yang ada di wilayah perkotaan, agar anak mereka memiliki tubuh yang sehat, dan agar anak-anak mereka fasih dalam bacaan Arab. Begitupun dengan Sayyidina Aminah, ia menitipkan anaknya Nabi Muhammad SAW pada Halimah As-Sa'diyah beberapa saat setelah melahirkannya. Dengan demikian Nabi Muhammad menghabiskan masa anak-anaknya, masa balita di kampung Bani Sa'ad. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan tersebut bagi Halimah dan keluarganya. Setelah ada Nabi, kehidupan Halimah dan keluarganya menjadi lebih sejahtera karena hewannya menjadi gemuk dan beranak banyak. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad kembali hidup dan tinggal bersama ibundanya. Namun tidak berselang lama, beliau ditinggal wafat yang ibunya. Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian kakeknya wafat dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad mulai bekerja mengembala kambing milik orang yang kaya di Mekah. Disebut Izara Abdazah dalam Balik-Balik Cinta Muhammad 2018. Setidaknya ada 3 alasan mengapa Muhammad kecil akhirnya memutuskan untuk bekerja mengembala kambing pertama. Pertama, meringankan beban ekonomi Abdul Muthalib. Kedua, mengembala kambing tidak butuh modal. Ketiga, Nabi Muhammad senang berada di padang yang luas karena di sana beliau bisa bebas menentukan segala sesuatu secara mendalam tanpa ada yang mengganggunya. Beliau menjadi pengembala kambing kurang lebih 4 tahun. Masa remaja pada saat usia 12 tahun, beliau diajak Abu Thalib untuk dalam khalifah dagang ke Syam. Sejak saat itu, beliau makin menekuni dunia perdagangan, hingga suatu ketika seorang saudagar kaya Mekah, Sayyidina Khadijah, membuka lowongan kerja bagi siapa saja untuk menjanjikannya barang dagangannya. Abdul Muthalib mendengar hal itu dan kemudian menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menerima tawaran tersebut. Tugas pertama Nabi Muhammad adalah berniaga ke negeri Syam. Beliau ditemani masyarakat budak Sayyidina Khadijah dengan membawa barang dagangnya berupa kain-kain. Berkait kerja keras, sikap jujur dan amanah, Nabi Muhammad SAW berhasil menjanjikan barang dagangannya. Semuanya laku terjual untuk banyak. Setelah mendengarkan cerita dari Masyurah, Sayyidina Khadijah berkesima dengan sikap dan ibadah Nabi Muhammad dalam berdagang barangnya. Merujuk buku Muhammad SAW, Nabi Muhammad sudah menjadi pemimpin khalifah dengan keluar negeri pada saat usia baru 17 tahun. Dia berdagang hingga 17 negeri lebih. Dia antara Syam, Arabia, Barahia, Irak, Yaman dan lainnya. Dalam Surah Nabawi Al-Baraqiri menjelaskan bahwa Nabi Muhammad mengundang As-Sayyid bin Abdul Sa'id sebagai partner saat awal-awal memulai bisnis bagi Nabi Muhammad SAW. Abu Sa'id adalah rekan baiknya dalam bisnis, tidak pernah berselisih dan tidak curang. Demikian biografi Nabi Muhammad SAW dari kelahiran hingga masa remajanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan kepada penampilan pertama dari kelas 9A. Terima kasih ya. Nanti dikasih waktu 10 menit maksimal ya. Kalau nanti ada apa-apa dari Tuan Juri atau dari saya, berarti